Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Raihan Fakriyah dengan NIM 2892150106. Prodi Manajemen Sore. Saya ingin mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai, atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Kedua, teori perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Ketiga, teori kewibawaan. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Keempat, teori situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Fleksibel berarti seorang pemimpin harus selalu dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan organisasi dan individu yang ia hadapi. Kelima, teori kelompok. Agar tujuan kelompok dapat tercapai harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Dalam teori kelompok diharapkan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antar pemimpin dan bawahan agar tujuan dapat tercapai tepat sasaran. Gaya kepemimpinan. Yang pertama ada directing. Directing adalah gaya yang tepat diterapkan apabila staf belum memiliki pengalaman untuk mengerjakan tugas tersebut. Directing akan sangat dapat diterapkan apabila berada di bawahan tekanan waktu penyelesaian. Pemimpin menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua ada coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga menerima berbagai masukan dari bawahan. Gaya yang tepat apabila staf telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Yang ketiga ada supporting, sebuah gaya di mana memimpin memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, tetapi tanggung jawab dan proses pengembalian keputusan dibagi bersama dengan bawahan. Yang keempat, ada delegasi. Sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya delegasi akan berjalan baik apabila staf kita sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan. Kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin harus memiliki tingkah kemampuan khusus, kemampuan analytical skill, yakni kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, kemampuan untuk fleksibel atau flexibility atau adaptability skill, yaitu kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap situasi. Ketiga, kemampuan berkomunikasi atau communication skill,
kemampuan untuk menjelaskan dan berkomunikasi dengan bawahan. Seorang pemimpin harus memenuhi tiga peranannya. Yang pertama, interpersonal. Ada figurehead sebagai simbol, leader, interaksi, memotivasi, dan mengembangkan pegawai. Liaison, menjalin suatu hubungan kerja dan menangkap informasi untuk kepentingan organisasi. Yang kedua ada information processing. Biasanya itu monitor, memimpin rapat, mengawasi publik, perusahaan, dan lain-lain. Diseminator, menyampaikan informasi dan fakta kepada bawahan. Spokesman, sebagai juru bicara atau memberikan informasi kepada orang luar organisasi. Ketiga ada decision making. Tugasnya entrepreneur, pemimpin dan perubahan dan pengembangan organisasi. Disturbance handler, mengatasi masalah, terutama bila organisasi dalam keadaan menurun. Resource pengawasan alokasi sumber daya manajemen materi, uang, dan waktu dan mengesahkan setiap keputusan. Negosiasi, melakukan perundingan dan tawar-menawar. Dan presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.